Nah, teman pemilih, pertanyaannya siap nggak generasi ini menjadi penentu arah demokrasi 5 tahun ke depan? Dan gimana caranya agar suara mereka terhindar dari hoax? Konsen benar terhadap pemilih muda ini. Itu lebih dari separuh pemilih di Indonesia. Luar biasa ya Bapak ya, banyak ya. Nah, dari sisi pengawasan pemilu sendiri Bapak, menurut Bapak apa sih arti angka sebesar ini buat daerah seperti Kabupaten Sorong Bapak? Nah, jauh lebih tinggi dibandingkan berita bohong yang presentasinya justru kecil. Hai teman pemilih, apa kabar nih? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Teman pemilih tahu nggak di tanggal 20 Juli 2026 kemarin daftar pemilih semester 1 tahun 2026 telah ditetapkan 214,3 juta. Itu proyeksi data pemilih untuk pemilu tahun 2029 di Indonesia. Nah, dari angka tersebut teman pemilih, seperempatnya ya, kurang lebih seperempatnya adalah pemilih Gen Z. Nah, generasi ini adalah generasi yang tumbuh dan berkembang dengan informasi yang diperoleh dari gadget, bukan seperti generasi yang lahir di tahun 80-an yang menerima informasi melalui media seperti media massa, salah satunya koran pagi. Nah, teman pemilih, pertanyaannya siap nggak generasi ini menjadi penentu arah demokrasi 5 tahun ke depan? Dan gimana caranya agar suara mereka terhindar dari hoax yang beredar di lini masa? Pupung Andriani di sini, inilah podcast KPU Kabupaten Sorong. Iya, teman pemilih, meski kita tidak sedang dalam masa tahapan pemilu, bukan berarti kerja kelembagaan berhenti ya teman pemilih. Justru di saat non tahapan seperti ini, kerja-kerja kelembagaan itu tetap kita jaga ya, dimana inilah jadi momentum untuk membangun fondasi pemilih yang lebih siap, termasuk pemilih muda di Kabupaten Sorong. Nah, untuk membahas ini, saya kedatangan tamu spesial teman pemilih. Beliau adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Sorong, Bapak Agustinus Simpsona. Selamat datang Bapak. Ya. Sapa dulu dong kita pemilih dimanapun berada. Hai teman pemilih. Iya, baik Bapak. Bapak selamat datang ya di kantor KPU Kabupaten Sorong. Bertemu pertama kali perdana di undangan kami ya. Terima kasih sudah berkenan hadir ya. Iya, teman pemilih, beliau ini adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Sorong. Beliau juga pernah menjabat sebagai anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat di periode 2020 sampai dengan 2023, benar ya Bapak ya? Dan juga beliau juga salah satu yang pernah juga menjabat di sebagai anggota KPU Kabupaten Sorong periode 2013 sampai dengan 2018. Betul ya Bapak ya? Luar biasa sekali ya. Iya, baik Bapak. Mungkin sebelum masuk ke topik utama nih Bapak ya, boleh cerita dulu sedikit Bapak, sejauh mana Bawaslu Kabupaten Sorong selama ini concern atau peduli dengan isu-isu pemilih muda dan dunia digital. Mungkin Bapak bisa sampaikan ke teman pemilih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Pupung yang sudah memberikan kesempatan. Berkaitan dengan pemilih muda, jangankan Bawaslu Kabupaten Sorong, Bawaslu RI pun, provinsi dan kabupaten kota itu memang konsen. Iya. Konsen benar terhadap pemilih muda ini. Kenapa demikian? Karena seperti yang tadi Mbak Pupung sudah sampaikan, dari jumlah pemilih di tahun 2009 yang dirilis oleh KPU RI itu sebanyak 214,3 juta. Betul sekali. Hampir separuh itu adalah pemilih muda. Nah, ini yang kemudian menjadi konsen kami khusus di Kabupaten Sorong. Dan dari konsen ini ada beberapa hal yang sudah kami lakukan. Benar. Berkaitan dengan
pemilih muda ini. Yang pertama itu ada program yang kita di Bawaslu namakan pengawasan partisipatif. Nah, pengawasan partisipatif ini pemilih muda ini kita libatkan. Begitu. Kita libatkan mereka sehingga mereka ini adalah pemilih awal yang belum pernah mengikuti pencoblosan sama sekali di TPS. Dan mereka ini juga adalah pemilih muda yang kemudian berpengalaman di pemilu kemarin. Nah, itu mereka baru pertama kali mengikuti. Gitu. Berarti bisa kita bilang pemilih pemula ya? Pemilih pemula. Nah, mereka ini kami mengikutkan dalam pengawasan partisipatif. Sepanjang mereka ikut memilih, mereka juga membantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sorong untuk melakukan pengawasan secara partisipatif, ya, berarti secara sukarela. Gitu. Nah, dalam hal ini juga kita memberikan pemahaman kepada mereka berkaitan dengan apa itu pemilu, seperti apa pelaksanaannya, pelanggaran-pelanggaran yang tidak boleh itu apa. Nah, itu yang kita sampaikan kepada mereka dalam program ini. Kemudian yang berikut juga ada pendidikan pemilih cerdas. Ya, pendidikan pemilih cerdas itu mengadakan sosialisasi khusus ke sekolah-sekolah. Nah, jadi kita juga turun ke sekolah-sekolah. Berarti kurang lebih sama dengan KPU ya? Iya, sama dengan KPU. Sosialisasi ke sekolah-sekolah ya. Sosialisasi ke sekolah-sekolah. Karena pemilih muda ini mereka juga termasuk di dalam pemilih pemula yang rentan. Mereka rentan, mereka belum mengetahui seperti apa, sehingga seperti apa itu pemilu, apa yang harus dilakukan, sehingga Bawaslu ini berkewajiban juga untuk bagaimana bisa memberikan pemahaman kepada mereka berkaitan dengan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran apa yang tidak boleh. Nah, itu kita menginformasikan kepada mereka sehingga membuka wawasan mereka bahwa ternyata pemilu atau pemilihan kepala daerah ini seperti ini yang harus kita jaga, yang harus kita lakukan. Kemudian berikut ada juga pendekatan kreatif dan digital, yaitu memanfaatkan media sosial. Kita juga bersama-sama dengan mereka untuk memanfaatkan media sosial berkaitan dengan kalau ada hal-hal yang mereka melihat bahwa itu menjadi bagian dari black campaign atau berita hoax. Nah, itu kemudian mereka yang bisa, tidak sesuai ya, mereka bisa langsung berkoordinasi atau menanyakan langsung ya, begitu ya Bapak. Jadi kira-kira begitu. Oke, baik Bapak. Nah, tadi saya sempat sebut angka 214,3 juta pemilih untuk 2019 ya. Tadi Bapak juga sempat katakan kalau KPU RI juga sudah merilis ya, bahwa teman pemilih di KPU RI telah merilis per generasi ya. Generasi milenial itu kelompok pemilih terbesar dengan angka 32,13% dan disusul dengan Gen X ya Bapak 27,13% dan Gen Z 24,56%. Artinya maksudnya dari keseluruhan ini kalau digabung antara milenial dan Gen Z itu lebih dari separuh pemilih di Indonesia. Luar biasa ya Bapak ya, banyak ya. Artinya Gen Z dan milenial ini harus terus kita kawal ya, karena ini penyumbang terbesar ini untuk suara di Indonesia. Nah, dari sisi pengawasan pemilu sendiri Bapak, menurut Bapak apa sih arti angka sebesar ini buat daerah seperti Kabupaten Sorong Bapak? Itu penentu itu Mbak. Nah, benar. Iya, mereka itu penentu dan separuh suara mereka itu bisa menentukan siapa yang akan menjadi kepala daerah. Betul sekali. Siapapun yang akan menjadi anggota DPR, baik itu provinsi, RI, maupun kabupaten kota. Betul. Dari presentasi angka pemilih muda di wilayah Kabupaten Sorong ini kan tadi dari awal sudah saya sebutkan bahwa itu dia menentukan siapa kepala daerah, siapa yang menjadi anggota DPR nanti di Kabupaten Sorong, di provinsi maupun secara keseluruhan kalau digabungkan secara nasional itu di RI. Nah, sehingga mereka-mereka ini perlu kita
memberikan edukasi kepada mereka. Benar, edukasi ya. Karena mereka ini pemilih muda yang tadi sudah saya sampaikan bahwa sebagian besar itu juga pemilih pemula. Nah, sehingga mereka ini perlu ada edukasi dari kita di Bawaslu maupun teman-teman juga di KPU. Komisi Pemilihan Umumnya di KPU. Benar sekali. Ya Bapak, ada satu hal menarik dari pengamat politik ya. Katanya pemilih muda di 2029 nanti akan beda dengan karakter pemilih dibandingkan di 2024 kemarin ya. Kalau dulu masih gampang terbawa arus dan sosok yang relate ya, atau bisa dikatakan panutan lah ya. Sekarang mereka sudah punya pengalaman nyoblos Bapak. Jadi lebih realistis dan tidak mudah percaya dengan omongan, tapi mencari bukti. Nah, apakah pengamatan Bawaslu di lapangan juga menangkap pergeseran semacam ini, Bapak? Ya benar. Kalau kami pengalaman pemilu kemarin itu memang kita melihat mereka ini sebagai pemilih pemula dan ada yang sudah pernah memilih. Ya, sudah pernah memilih. Tetapi kemudian tidak terprovokasi. Iya, betul. Terprovokasi dengan entah itu berita hoax atau ajakan-ajakan orang yang kemudian tidak bertanggung jawab untuk mengarahkan mereka bagaimana memilih dengan cara-cara yang tidak benar, ya, tidak jujur. Dan itu sudah terbukti kemarin. Itu sebagian besar pemilih pemula itu sudah melakukan hal yang baik di dalam sisi pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Dan kenapa itu mereka bisa melakukan itu? Karena kami di Bawaslu maupun dan teman-teman di KPU sebelumnya itu sudah ini ya, kolaborasi sudah kolaborasi, sudah melakukan sosialisasi kepada mereka. Nah, sehingga mereka-mereka ini yang contoh di Bawaslu ya, yang kita rekrut sebagai pengawas partisipatif. Nah, itu juga mereka secara tidak langsung itu membantu Bawaslu untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman mereka yang lain. Berarti kerjasamanya iya, benar. Nah, sehingga kemarin untuk wilayah Kabupaten Sorong itu hampir tidak kita temukan. Oh, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu dong Bapak untuk kita Kabupaten Sorong ya, luar biasa ya teman-teman pemilih ya. Terus lanjut Bapak. Nah, jadi kita beranggapan bahwa mereka pemilih muda yang kemarin mengikuti pemilihan pada pemilu pemilihan presiden maupun kepala daerah maupun DPRD sampai kepada DPD itu sudah berjalan baik ya. Sudah berjalan baik, sudah berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Berarti artinya di 2024 kemarin saja kita bisa berjalan baik ya. Semoga di 2029 juga seperti itu ya. Tapi memang ada kita temui, tetapi tidak banyak ya. Saya kasih contoh kemarin pada saat kita ada PSU 2 TPS. Nah, saya mengawasi di satu TPS yang posisinya di Mariat Gunung. Memang itu ada anak-anak pemilih pemula yang sengaja mau dimanfaatkan untuk tetapi kemudian kita kembalikan ke jalan yang benar ya, seperti itu ya Bapak ya. Oke, luar biasa. Berarti peran Bawaslu ini sungguh penting ya, karena di samping mengawal pemilu juga membantu KPU dalam tadi yang pemilih muda bisa jalan sesuai dengan aturan ya, seperti itu. Oke, baik Bapak. Nah, ini bagian yang menurut saya paling relevan buat anak muda nih Bapak. Ketua Bawaslu RI sendiri pernah menyampaikan bahwa tantangan pengawas pemilu ya, izin Bapak, tantangan pengawasan pemilu sekarang makin kompleks ya. Ada disinformasi, ujaran kebencian, sampai konten hasil rekayasa AI. Nah, ini yang paling bahaya nih, rekayasa AI. Dari mulai foto, video yang diedit sedemikian rupanya Bapak ya, sampai menggunakan teknologi AI. Nah, beliau juga menyebut ada kesenjangan literasi digital antar wilayah ya, dan antar generasi yang membuat sebagian pemilih lebih mudah terpengaruh disinformasi. Nah, kalau bicara konteks Kabupaten Sorong nih Bapak, dengan kondisi geografis yang tidak semua wilayahnya gampang diakses internet cepat ya, kesenjangan literasi digital ini terlihat atau tidak di lapangan Bapak? Oke, baik. Kita di Kabupaten Sorong ini kan ada 30 distrik. Benar. Nah, dari 30 distrik itu hanya ada beberapa distrik saja yang kemudian punya jaringan internet itu cepat ya.
Benar. Bagus tapi cepat. Nah, ada beberapa distrik jauh yang punya jaringan internet juga, tetapi tidak cepat. Iya. Agak lemot ya. Agak lemot. Tapi bisa diakses, tapi agak lemot. Tetapi sejauh kami Bawaslu kemarin melakukan pengawasan berkaitan kesenjangan literasi yang kemudian di dalam internet itu ada berita-berita yang mungkin hoax atau ada berita-berita yang kampanye yang menyudutkan salah satu pasangan calon. Itu kami lihat sama sekali memang dimunculkan tapi tidak berpengaruh bagi. Oh begitu ya. Berarti artinya berita-berita hoax ataupun kampanye-kampanye hitam lah ya, kampanye yang hitam menyudutkan pihak salah satu pihak, tetapi tidak mempengaruhi masyarakat karena pemilih muda ini. Karena pemilih muda ini mereka sudah cerdas paham ya, sudah cerdas ya. Sangat cerdas mereka bisa memilah-milah itu. Iya benar, bagus. Mereka sudah bisa memilah, mereka bisa mengetahui mana yang hoax, mana yang tidak. Kalaupun ada informasi yang menurut mereka itu masih masih simpang siur, mereka akan berkoordinasi untuk bertanya. Benar, karena kan di masing-masing distrik ataupun kampung kan ada Bawaslu di distrik atau Panwas distrik ya, dan Panwas kelurahan kampung. Nah, berarti mereka bisa langsung bertanya. Ya, bisa langsung bertanya. Dan itu kemarin di dalam pemilihan presiden maupun kepala daerah kemarin itu kalau menurut kami tidak berpengaruh karena pemilih muda ini sudah cerdas ya. Sudah pintar puji untuk Tuhan gitu. melihat mana yang hoax. Akhirnya membantu kita. Luar biasa sekali, berarti pemilih di Kabupaten Sorong ini cerdas. Karena kemarin dari sisi pelanggaran yang kita tangani itu berkaitan dengan itu hampir tidak ada. Oh, alhamdulillah ya. Oke. Yang kita dapat itu hanya pelaku fisik langsung di lapangan. Begitu. Pelaku fisik ini seperti apa Bapak? Bisa digambarkan? Nah, contoh kemarin itu kan ada salah satu TPS yang dia punya surat pemberitahuan untuk pemilih itu dialihkan kepada orang lain. Oh begitu. Nah itu yang kita temukan. Oh gitu, oke. Nah, Tetapi tidak terlalu signifikan mengganggu jalannya. Oke, baik Bapak. Ya, Bapak, ini juga ada Bawaslu RI juga sempat menyoroti bahwa dari hasil pengawasan cyber pemilu 2024 kemarin ya, ujaran kebencian justru jadi jenis pelanggaran digital yang paling banyak ditemukan. Nah, jauh lebih tinggi dibandingkan berita bohong yang presentasinya justru kecil ya. Berarti hoax tadi ya. Menarik ya Bapak ya. Ternyata yang lebih berbahaya justru bukan hanya hoax yang tidak sesuai dengan fakta tadi, tetapi juga bagaimana orang saling menyerang ya secara verbal ya atau di ruang digital ya Bapak ya. Nah, menurut Bapak nih, kenapa ujaran kebencian ini justru lebih sering terjadi dibandingkan hoax yang murni nih Bapak? Karena itu lebih gampang. Oh gitu ya. Iya benar. Menurut pelaku politik itu lebih gampang. Karena dengan seperti diprovokasi gitu ya Bapak ya. Seperti diprovokasi dengan ujaran kebencian itu cara yang mudah daripada menggunakan cara-cara lain. Tetapi kita bersyukur karena kita di wilayah Kabupaten Sorong ini yang tadi sudah saya sampaikan, mulai dari pemilih muda sampai kepada pemilih yang dewasa yang sudah memilih berulang-ulang kali. Nah itu pemahaman mereka berkaitan itu sudah bagus ya, sudah bagus. Tinggal ke depan untuk ke arah pemilu tahun 2029 dan kemungkinan nanti 2030-31. Nah ini yang Bawaslu dan KPU harus bagaimana bisa mempertahankan itu atau buat itu lebih baik lagi. Ya, Bapak. Tapi kalau untuk ujaran kebencian sendiri, kalau boleh saya tahu ya, maksudnya di Kabupaten Sorong apakah ada kasus seperti itu, ujaran kebencian yang seperti tadi saya sampaikan? Memang kalau secara sekilas itu ada, tetapi tidak mempengaruhi. Tidak mempengaruhi karena yang tadi sudah saya sampaikan bahwa pemilih muda maupun pemilih yang sudah pernah memilih, nah itu persoalan berkaitan dengan ujaran kebencian itu kan semua sudah paham lah. Mereka sudah bisa memilah ya. Oh ini ujaran kebencian ini. Ini ada maksud di balik itu ya. Ya, hanya kemarin pengalaman pemilu kemarin kan tidak ada laporan ke kita.
Begitu. Bawaslu. Oke, baik Bapak. Bawaslu RI sendiri punya program nih Bapak literasi digital. Salah satunya komunitas pengawas partisipasi yang tadi Bapak juga sempat singgung. Dia di situ bahasanya seperti ini, jarimu awasi pemilumu. Benar ya Bapak ya? Benar. Untuk mengajak masyarakat nih, termasuk anak muda, ikut menguasai konten pemilu di dunia maya. Nah, ada juga contoh dari daerah lain ya Bapak ya. Mungkin saya kasih contoh sedikit ya. Misalnya Bawaslu di Kalimantan yang menggandeng media lokal untuk kerjasama literasi pengawasan partisipasi menjelang pemilu 2009. Nah, kalau di Kabupaten Sorong sendiri, Bapak program Bawaslu atau kegiatan yang apa yang sudah atau akan dijalankan oleh Bawaslu untuk menyasar pemilih muda ini? Baik, paling di Bawaslu Kabupaten Sorong kegiatan mungkin akan dilaksanakan ya. Itu kita rencana untuk kembali mengunjungi sekolah-sekolah. Mengunjungi sekolah-sekolah di mana ada anak-anak kelas 3 terutama SMA ya, pada usia-usia itu nanti di 2029 itu mereka sudah masuk kepada usia pemilih. Iya, benar. Nah itu pun sudah disampaikan juga oleh Bawaslu RI. Mudah-mudahan untuk menuju ke pemilu 2029 di 2027 ini itu Bawaslu sudah berupaya untuk bisa go to school gitu ya. Oh begitu. Berkunjung ke sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman kepada pemilih-pemilih muda yang berpotensi sebagai pemilih pemula ini. Berarti bukan hanya ke sekolah tapi juga mungkin ke kampus-kampus ya, ke kampus-kampus ya, ke kumpulan-kumpulan masyarakat, kumpulan warga. Itu yang nanti rencana akan kami lakukan. Oke, baik Bapak. Dan bagaimana sih kerjasama KPU dan Bawaslu Kabupaten Sorong sendiri nih Bapak di masa non-tahapan ini ya? Seperti sekarang ini kan lagi kalau mau dibilang tidak ada tahapan ya. Nah, apakah memang sudah rutin bersinergi atau mungkin baru mulai begini ya, saya pikir, tapi saya kurang tahu ya di tempat lain. Iya. Tapi kalau untuk Kabupaten Sorong, kita perlu ketahui bahwa Bawaslu dan KPU itu sangat bersinergi. Sangat solid ya Bapak. Sangat solid. Benar sangat sekali solid. Bapak. Ya. Sangat solid. Dan tidak ada istilah Tom dan Jerry itu tidak ada. Tidak ada istilah ini ya, apa namanya? Masing-masing mempertahankan ego bahwa saya ini penyelenggara di KPU dan saya ini di Bawaslu, tidak. Benar. Di Kabupaten Sorong penyelenggara itu kan ada 3. Ya, ada KPU, ada Bawaslu, dan ada DKPP. Benar. Nah, KPU ini bertugasnya untuk menyelenggarakan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Bawaslu ini tugasnya mengawasi kedua-duanya itu. Nah, DKPP ini bertugas untuk sebagai pengawas berkaitan dengan kode etik penyelenggara pemilu baik itu di KPU maupun di Bawaslu. Nah, untuk Kabupaten Sorong itu tidak diragukan. Ini saya ulang ya. Tidak diragukan sinergi antara Bawaslu dan KPU. Kita solid. Betul sekali, ya. Itu yang terdengar dari saya sendiri ya, dari telinga saya sendiri bahwa kadang-kadang kita dipuji oleh daerah lain ya, karena terlihat Bawaslu dan KPU ini sangat kompak ya kalau dalam masalah pekerjaan dan bukan masalah lain ya Bapak ya. Betul. Kalau kita kompak ini kan bukan kompak kepada sesuatu yang tidak benar. Iya, betul. Kita kompak terhadap tugas masing-masing dan itu kita dalam tugas itu ada koordinasi antara Bawaslu dan KPU. Itu rutin. Rutin, benar. Ya, itu rutin. Contohnya Bapak, mungkin ada contoh mungkin yang baru-baru aja mungkin koordinasi terkait mungkin data kah atau mungkin atau kegiatan lain yang Jadi kalau kita di Kabupaten Sorong itu kita ini kan mengawasi apa yang dikerjakan oleh KPU. Nah, teman-teman KPU ini kalau ada punya kegiatan turun lapangan, umpamanya pada saat kegiatan non tahapan ini pemutahiran data pemilih berkelanjutan, itu selalu berkoordinasi dengan kami di Bawaslu, dan kami pun selalu berkoordinasi dengan teman-teman di KPU. Jadi saling berkoordinasi. Jadi ada hal-hal yang kemudian Bawaslu ingin tahu karena mungkin tidak bisa masuk ke ranahnya KPU, kita berkoordinasi sehingga kita mendapat informasi yang jelas, data yang jelas. Nah, ini kan koordinasi yang baik begini, ini yang sebenarnya
dibutuhkan bagi seluruh penyelenggara yang ada di kabupaten lain. Ya, artinya untuk mencapai tujuan yang sama. Iya, mencapai tujuan yang sama. Kita harus tetap. Kita ini kan hanya beda kamar, tetapi tujuan kita kan sama. Gitu. Betul sekali, Pak. Jadi harus punya koordinasi yang baik sehingga tujuan yang kita mau capai itu sama-sama kita capai secara bersama. Iya. Benar sekali Bapak, dari cerita tadi atau penjelasan Bapak memang itu yang kami rasakan di KPU bahwa setiap ada sesuatu kami harus berkoordinasi dengan Bawaslu dan itu jawaban itu cepat, padat, singkat, jelas dan sesuai dengan aturan. Itu kami rasakan di bagian ini ya. Oke, baik Bapak. Sebagai penutup nih sebelum kita tutup obrolan ini. Saya mau minta tips dari Bapak mungkin kalau ada anak muda yang mendengarkan podcast ini Bapak ya menemukan unggahan sosial pemilu, soal pemilu ya yang bikin ragu macam itu hoax atau mungkin bukan ya. Nah, langkah paling sederhana Bapak mungkin bisa disampaikan ke teman pemilih apa sih yang bisa mereka lakukan sebagai bagian atau ikut membagikannya lah ceritanya, maksudnya dia perlu membagikan atau tidak, itu hoax atau bukan, apa sih langkah mereka supaya mengetahui itu benar hoax atau bukan gitu, seperti itu Bapak. Ya baik, untuk teman-teman pemilih di wilayah Kabupaten Sorong berkaitan dengan kalau teman-teman kemudian menemukan atau mendapati ada berita yang berkaitan dengan pemilu atau pemilihan kepala daerah yang teman-teman merasa berita ini bingung ya, ragu dan lain-lain, itu mohon supaya dikonfirmasi entah itu kepada KPU maupun kepada Bawaslu atau kepada mereka yang mengeluarkan berita itu sehingga bisa dipastikan berita ini benar atau tidak. Iya, betul. Kalau berita itu benar, nah teman-teman mau membagikan dan lain-lain disilahkan. Tetapi kalau itu tidak benar, hoax, nah itu hati-hati. Betul sekali. Berarti harus dicek dulu kebenarannya. Harus dicek dulu kebenarannya. Kalau berita itu benar, oke. Bisa kalau tidak benar jangan. Ya. Kalau tidak ya tahan-tahanlah jarinya ya Bapak ya. Jarinya tuh tahan karena jari-jari ini juga repot. Iya benar. Sekarang kan ada pepatah bukan lidah lagi yang ini ya tajam ya, tapi jari-jari ini lebih tajam dari lidah ya. Baik Bapak. Satu pesan terakhir nih Bapak untuk pemilih pemula di Kabupaten Sorong yang akan mencoblos di tahun 2029. Baik. Untuk pemilih pemula di Kabupaten Sorong yang akan mencoblos di tahun 2009. Dengar baik. Anda itu adalah penentu siapa yang akan menjadi pemimpin di negeri ini atau di kabupaten ini. Anda itu yang nanti besok bisa menentukan siapa yang menjadi kepala daerah, Bupati Kabupaten Sorong. Anda itu pun yang kemudian akan bisa menentukan siapa yang akan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sorong. Bukan hanya di siklus Kabupaten Sorong, tetapi juga di Provinsi Papua Barat Daya sampai kepada DPR RI di pusat maupun DPD yang nanti akan bertugas di pusat. Satu lagi, Anda juga akan menentukan siapa yang akan menjadi presiden di pemilu berikut. Betul. Ada lagi Bapak? Ya itu aja. Oh, cukup? Oke, baik Bapak, menarik sekali ya pembicaraan kita ya sampai dengan mau berakhirnya ini podcast ya Bapak. Terima kasih Bapak ya sudah menyempatkan waktu berkunjung ke KPU Kabupaten Sorong. Bapak Agustinus Simpsona, Ketua Bawaslu Kabupaten Sorong ya Bapak ya atas waktu hari ini. Nah, teman pemilih, kritis bukan berarti apatis, justru karena kita peduli dengan masa depan daerah dan negara ini, kita perlu jadi pemilih yang tidak asal percaya pada apa yang lewat di lini masa ya. Podcast KPU Kabupaten Sorong akan kembali dengan obrolan-obrolan yang seru seputar demokrasi ya teman pemilih. Tetap ikuti semua media sosial resmi milik KPU Kabupaten Sorong, baik Instagram, Twitter, Facebook maupun X, agar teman pemilih tidak ketinggalan dalam informasi-informasi resmi yang KPU Kabupaten Sorong bagikan. Nah, teman pemilih,
Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Salam awas, salam KPU melayani. Bye-bye.